Oke, nah balik lagi di channel YouTube Zenera Education. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang TPS, tes potensi skolastik. Nah, bagaimana sih cara untuk mengoptimalkan hasil atau mengoptimalkan TPS kita? Nah, karena di ujian tahun 2020 ini, kita balik lagi 2020 ini ujiannya hanya ada TPS saja nih, dimana TPS itu komponennya penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa TPS ini adalah bukan lain komponen-komponen dari TKPA, tapi selain matematika dasar. Oke. Jadi gini, di tahun 2018, 17, 16 itu kan ada TKPA nih. TKPA itu ada TPA, tes potensial akademik. Oke. Ada B Indo, ada B Inggris. Oke, ditambah ada Matdas. Nah, ada ini komponennya. TPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matdas. Cuman dari tahun 2019 komponennya diganti nih, yaitu jadi TPS. Nah, TPS ini di sini ada penalaran umum. Oke, ini saya review dulu. Penalaran umum, terus pemahaman bacaan. Oke. Bacaan dan menulis. Lanjut lagi yang poin ketiga, yakni tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Pengetahuan dan pemahaman umum. Yang terakhir yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah, sebenarnya tuh ini nggak beda-beda jauh. Nah, ini tuh nggak beda-beda jauh karena kita lihat TPS yang sekarang. TPS yang sekarang ini udah jelas kan. Di sini penalaran umum. Penalaran umum di sini kita dapat ketahui ada 2 bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Nah, secara umum dia ini dibagi antara 2 bacaan kan. 2 bacaan ditambah sama 6 soal kuantitatif. Di mana kalau menurut Juniora sendiri, sebenarnya 2 bacaan ini adalah komponen dari bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia, dan kuantitatif ini adalah komponen dari TPA. Oke. Nih. Ada TPA, ada bahasa Indonesia. Habis itu kita lanjut nih, pemahaman bacaan dan menulis. Di sini 3 bacaan diikuti 20 soal. Nah, ini kan jelas banget bahasa Indonesia nih. Jadi balik lagi komponennya yaitu bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum, berisikan 12 bahasa Indonesia dan 8 soal bahasa Inggris. Nah, ini komponennya. Bahasa Indonesia ini ada dan bahasa Inggris kayak gitu. Terus yang 20 soal pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini diambil dari TPA dan ada mungkin sedikit matematika dasar, tapi yang sedikit mudah lah, sedikit mudah. Jadi kalau bisa dibilang nih, TPS dengan TKPA waktu dulu juga hampir sama aja, cuman penyebutannya aja yang sekarang agak berbeda. Nah, itu intro di awal. Cuman yang mau dibahas ini bukan hanya itu aja. Nah, di sini lebih membahas gimana sih kalau ujiannya TPS saja, gimana kita mengoptimalkan supaya nilai kita paling tinggi di antara yang lain. Nah,
Jawabannya tuh gini, kalau kalian ingin TPS ini nilainya tinggi, kalian harus nilai tinggi, kalian harus benar-benar paham nih, benar-benar paham per komponen. Dan habis itu kita analisis nih, lakukan analisis. Nah, maksudnya gimana? Contoh nih ya. Contoh, kita ambil yang pertama di sini yaitu penalaran umum. Nah, di penalaran umum ini ya kita coba ini. Di penalaran umum ini terdapat apa sih? Yaitu dua bacaan kan? 14 soal. Terus yang di sini yaitu 6 soal kuantitatif. Nah, kalau kalian bayangkan, pasti kalian harus berpikir dong, harus punya strategi dong untuk penalaran umum gimana yang maksimal. Jadi, kalau kalian ingin TPS itu nilainya tinggi, ya per komponennya harus tinggi juga, ya kan? Nah, kita maunya penalaran umum ini tinggi nih. Nah, coba kalian analisis dari semua populasi ya, di sini peserta UTBK semua, peserta. Nah, dari penalaran umum ini kita coba deh pakai intuisi kita nih. Coba pemikiran kita bahwa dari soal bacaan dan 6 soal kuantitatif ini yang paling kemungkinan bisa dikerjakan oleh peserta yang apa? Nah, kalau bisa diprediksi, diprediksi atau bisa dibilang nih, diasumsikan ya, asumsi. Nah, kemungkinan besar bahwa peserta ini bakalan lebih mudah mengerjakan 6 soal kuantitatif. Nah, kenapa 6 soal kuantitatif ini? Yang pertama, jumlahnya itu sedikit kan. Jumlahnya sedikit. Daripada 14 soal, ini 6 soal. Jumlahnya lebih sedikit. Otomatis bisa saja nih para peserta akan mengerjakan 6 soal kuantitatif ini. Oke. Dan tingkat kesulitannya. Yang kedua, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini sejauh ini masih dibilang standar kan. Tingkat kesulitan pengetahuan kuantitatif, kita berkaca di UTBK 2019, tingkat kesulitannya tuh sangat kecil nih, nggak seberapa besar. Mungkin kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya mudah banget. Nah, dari sini tuh buat kalian dapat skor tinggi di sini tuh sangat memungkinkan. Peserta lain pun juga memungkinkan di sini. Oke. Nah, peserta lain memungkinkan juga bisa di soal ini. Jadi, kalau bisa dibilang nih, 6 soal kuantitatif ini kita asumsikan nih peserta itu hampir keseluruhan bisa semua. Hampir bisa semua. Nah, tinggal komponennya apa? Kalau kalian ingin kalian penalaran umum pengen berhasil juga nih. Yang ini udah dikuasai sama peserta yang lain, termasuk kalian juga udah menguasai nih. Otomatis nanti bobot soal dari soal kuantitatif ini atau bobot penilaian nanti otomatis rendah nilainya, karena semakin banyak orang yang bisa, maka artinya bobot tersebut semakin kecil nilainya. Nah, kalian coba maksimalkan yang orang lain kurang bisa atau kita sendiri pun juga masih kesulitan. Nah, ada di sini 14 soal bacaan. Nah, kenapa sih ini dianggap lebih sulit daripada kita harus mengerjakan soal TPA? Nah, yang pertama, kita terbatas waktu nih. Kita terbatas waktunya sedikit nih. Kalau kita nggak terbiasa mengerjakan soal bacaan, ini bakalan terhambat. Karena kita lihat waktunya hanya 35 menit nih. 35 menit kalau dibagi, misalkan ini jumlahnya 20 kan, itu artinya nggak sampai 2 menit nih kalian satu soal. Sedangkan ini 14 soal dengan 2 bacaan, dan bacaannya ini sangat panjang kan. Jadi kalian harus terbiasa untuk mengerjakan yang ini. Kayak gitu. Jadi di penalaran umum kalau kalian ingin sukses nih, ingin nilainya sangat tinggi, ya udah mulai sekarang
yang soal kuantitatif ini kalian pelajarin, dan juga 14 soal bacaan ini kalian harus perbanyak juga. Oke. Jadi kalau di sini itu hampir semua peserta istilahnya ya anggap aja 70% nih menguasai nih. Nah, yang di sini tuh tinggal berapa persen nih? Bisa aja yang di sini yang menguasai hanya 30% atau 20% doang. Nah, di sini kesempatan kalian untuk mencari nilai tertinggi di sini. Nah, nilai kalian akan naik. Jadi, semakin sulit atau semakin sedikit orang yang bisa mengerjakan dan benar di 14 soal ini, maka bobot tersebut akan semakin tinggi. Dan jika kalian benar, otomatis itu sangat menguntungkan buat kalian kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Ini komponen yang pertama. Komponen yang kedua. Oke. Nah, kita ke komponen 2 nih, yaitu bab tentang pemahaman, bacaan, dan menulis. Artinya gimana nih? Pemahaman, bacaan, dan menulis, yakni ini lebih ke soal bahasa Indonesia nih. Soal bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Indonesia sendiri kadang kalian menemukan yang namanya materi. Nah, di bahasa Indonesia kita tahu nih ada komponen-komponennya. Kalau kalian pernah mempelajari yang bimbel-bimbel di bahasa Indonesia, bimbel-bimbel UTBK, mata pelajaran bahasa Indonesia kan pasti ada semantik, terus ada morfologi, dan ada juga yang nama sintaksis. Nah, itu apa? Jadi kalau bisa dilihat gini, semantik ini diartikan yaitu dari bahasa Yunani yaitu semantikos, memberikan tanda penting. Dari kata sema yaitu tanda, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek: sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Itu semantik yang pertama. Yang kedua, morfologi nih dipakai oleh berbagai cabang ilmu sebagai harafiah. Morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk. Morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari mengenai pembentukan kata. Oke. Nah, kalau yang sintaksis yaitu ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Jadi kalau bisa dibilang sintaksis ini yaitu tata kalimat atau bahasa Indonesianya. Morfologi ini yaitu ini nih, tata kata. Dan semantik ini tata makna. Oke. Nah, ini 3 yang perlu kalian perhatikan nih di dalam soal-soal bahasa Indonesia. Nah, tata makna, tata kata, sama tata kalimat. Nah, di ini 3 bacaan diikuti 20 soal. Ini pemahaman, bacaan, dan menulis. Otomatis kalau memahami bacaan itu pasti membutuhkan ini nih, semantik. Terus juga menulis butuh tata kalimat kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi dari sini kalian tuh perlu mempelajari tentang semua ini: semantik, morfologi, sintaksis. Ini kalau bisa contoh-contohnya kalau kalian ingat di bahasa Indonesia, mungkin sebelum adanya ini ya TPS ini kan ada tuh yang dulu namanya bahasa Indonesia di TKPA. Itu kan pasti ada yang soal tentang pembentukan kata nih, pembentukan kata. Habis itu kita belajar lagi tentang tata kalimat, penggunaan koma, penggunaan titik dua, penggunaan apa lagi nih, huruf petik dua kayak gitu kan. Habis itu di bahasa Indonesia juga kita kadang disuruh mencari arti kata kayak gitu, atau kata-kata serapan kayak gitu, kata serapan. Nah, sebenarnya soal dari pemahaman bacaan dan menulis itu ya tentang kita dikasih suatu bacaan nih, oke, ya 3 bacaan diikuti 2 soal, diikuti 20 soal, dan itu ada ini semua, oke, ada ini semua.
Jadi kalian benar-benar pahami nih. Coba deh kalian di internet terus browsing ke 3 poin ini. 1, 2, 3. Oke. Dan menurut Zenora yang paling sulit yaitu pada morfologi nih. Ada dalam morfologi. Nah, dari pembentukan kata nih. Jadi sebenarnya pembentukan kata itu kayak gimana tuh, ini yang paling sulit kayak gitu. Jadi kalian harus belajar ini tuh di soal pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita hapus dulu. Di poin ketiga ada apa nih? Di poin ketiga, dibilang katanya ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di pengetahuan dan pemahaman umum ini ada apa nih? 3 bacaan. Oke, 3 bacaan Indonesia. Oke, diikuti oleh 12 soal. Otomatis satu soalnya bisa 4 kan? Sama 2 bacaan bahasa Inggris. Bacaan Inggris nih. Ini 8 soal. Lah, ini kalau kalian bisa pilih, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sini, otomatis kalian harus unggul dari pesaing kalian apa? Di poin ini kan? Ini kan? Ya kan, ini harus unggul kan? Karena hampir semua orang bisa nih bahasa Indonesia, meskipun pada faktanya soal bahasa Indonesia tidak semudah yang kita kira gitu kan. Contohnya kita sering pede nih bisa mengerjakan soal bahasa Indonesia, tapi pada akhirnya juga salah banyak juga kan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Cuman di sini kalau bisa dibilang nanti kebanyakan peserta nih pasti akan lebih pede jawaban dengan ini nih. Kecuali orang-orang yang benar-benar jago di bahasa Inggris, bakalan pede di sini. Yang jago bahasa Inggris atau bisa nih. Nah, yang ini hampir seluruh bisa bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi yang menurut poin penting di sini yaitu gimana kalian untuk memaksimalkan nilai kalian di sini tuh dengan cara kalian memperbanyak atau memastikan jawaban benar di bacaan bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang nih, kalian harus belajar lagi, belajar banyak nih, belajar bahasa Inggris ini lebih banyak lagi. Karena kalau udah kalian main di sini, ini sudah banyak coy yang bisa. Oke. Ini udah bisa banyak meskipun ntar hasilnya nggak tahu ya banyak yang benar atau enggak, karena bahasa Indonesia sering gitu dianggap remeh tapi akhirnya juga salah banyak juga. Tapi eh, kemungkinan bisa lah ya. Meskipun ntar hasilnya nggak tahu gimana, tapi orang lebih cenderung milih ini kan. Oke. Nah, kalian harus jago di orang lain yang sulit atau kemungkinan nggak bisa kayak gitu kan. Ya udah di ini banyak orang yang mungkin kehabisan waktu ntar di bahasa Inggris karena yang pertama bahasa Inggrisnya kurang latihan, soalnya banyak, nggak tahu apa salah satu arti yang diminta atau kalimatnya juga membingungkan. Nah, itu poin besar buat kalian kalau kalian bisa benar banyak di sini. Ini bisa benar banyak di sini tuh pasti sangat untung banget kayak gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini. Oke. Terus kita lanjut ke poin 4 nih, poin terakhir. Oke, poin keempat, poin terakhir di sini ada apa nih? Pengetahuan kuantitatif. Nah, pengetahuan kuantitatif ini itu tuh bisa ke arah TPA, bisa juga ke matematika dasar sebenarnya, madas, tapi ya soal-soal yang agak ya kualitas yang agak rendah kayak gitu kan. Bukan yang sangat kompleks, trigonometri dan lain enggak, tapi bab-bab yang sangat sering kita jumpai yaitu persamaan linear. Ini masih bisa masuk nih di pengetahuan kuantitatif. Terus ada lagi soal-soal eksponen kayak gitu. Ini masih kemungkinan bisa masuk di pengetahuan kuantitatif. Bukan yang langsung soal yang apa namanya trigonometri. Enggak. Terus apalagi lingkaran. Ini bukan. Paling yang diambil ya eksponen, persamaan linear, paling juga logaritma kalau ada kayak gitu. Terus operasi hitung lainnya. Nah,
Kalau yang dari TPA ini ada beberapa nih. Yang pertama biasanya kita jumpai yang namanya soal aritmatika. Nah, aritmatika ini soal-soal yang ya operasi aljabar kayak gitu. Operasi aljabar sederhana. Terus yang kedua, terus kita mungkin dapat yaitu, nah, yang kedua nih biasanya seri angka kan. Seri angka bisa deret, bisa isinya huruf-huruf kayak gitu. Nah, yang ini kan. Habis itu di poin ketiga ada apa lagi nih? Yang ketiga ada logika angka nih, logika angka. Oke, ini mungkin ya tentang operasi pembagian, kali, tambah, bagi. Cuman mereka tuh soalnya kayak dempetan kayak gitu, nggak ada tanda kurungnya. Misalkan selesaikan soal 200 dibagi 3 ditambah 7 dikali 5. Nah berapa ini kan juga agak lumayan nih. Kalian harus paham kayak konsep penggunaan pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan kayak gitu. Terus yang keempat, poin keempat itu yang biasanya kita jumpai yaitu soal tentang logika analitis. Nah, di sini tuh soal-soal yang biasanya soal cerita yang panjang kayak gitu kan, soal cerita. Ya, ada ceritanya kayak gitu. Ntar ujung-ujungnya ada soal pertanyaan kayak gitu. Nah, jadi biasanya di logika analitis ini ada kayak premis-premis gitu. Premis 1, premis 2, terus kesimpulannya apa kayak gitu. Terus yang di poin 5, jadi yang lebih tepatnya poin 5 ini baru poin yang tentang apa namanya analitik kasus nih. Jadi misalkan ada bacaan panjang nih. Bacaan panjang banyak diketahui apa, nanti yang ditanya tentukan apa kayak gitu. Oke, di soal-soal TPA seperti itu. Jadi yang logika analitis ini lebih ke munculnya premis-premis, kalian menentukan kesimpulan atau ntar tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan kayak gitu. Oke, kalian suruh menyimpulkan. Kalau yang analitik ini lebih ke bacaan panjang, kalian harus mencari sesuatu yang ditanyakan kayak gitu. Dan itu semuanya kadang harus pakai logika juga kayak gitu. Nggak mungkin kita tuh bisa tahu semudah itu. Biasanya yang paling sulit ada di ini, analitik kasus nih. Jadi kalian tuh harus udah paham bacaannya, harus dibaca ulang-ulang, terus dipahami, dan yang tadinya dalam suatu kalimat harus kalian transfer ke dalam persamaan matematika. Nah, ini yang mungkin biasanya kita itu agak sulit di sininya. Oke, gimana cara kita mengubah bahasa Indonesia ke persamaan matematikanya yang nantinya baru kita operasikan kayak gitu. Jadi di tentang pengetahuan kuantitatif ini yang perlu kita perhatikan baik-baik yaitu kalau di aritmatika ini mungkin masih agak biasa nih, bisa nih ya. Seri angka ini kalian harus banyak-banyak latihan di mana nanti loncatnya ini misalkan 1, 3, 5, 7, 9 ini kan loncat 2 kan. Ini masih deretnya masih bagus nih, plus 2 semua. Nah, kalian harus banyak-banyak tahu nih metodenya. Mungkin ini nanti ada soal yang harus dibagi bilangan prima, dikuadratkan, dibagi akar 2 dan lain tuh. Kadang deret deret angka ini yang sebenarnya receh, tapi kadang kalau kita nggak terbiasa latihan kita nggak kepikirkan gitu. Kalau dari angka 1 ke angka berikutnya itu dibagi, dikali atau diapain, kita nggak kepikiran kalau belum banyak latihan. Terus kalau yang logika angka ini kita coba operasi-operasi penjumlahan, operasi dasar matematika ini harus kita perhatikan lagi. Kalau yang logika analitis ini, biasanya kalau yang berhubungan dengan logika itu biasanya kalian disuruh mencari apa ya, kesimpulan gitu kan. Misalkan ada soal gini, semua yang berbaju merah adalah polisi. Terus ada lagi premis kedua, sebagian yang baju biru juga polisi. Terus kesimpulannya apa, itu contoh logika sederhana aja. Tapi logika nggak hanya seperti itu aja ya. Mungkin ada soal-soal lagi yang bermacam-macam kayak gitu.
Terus di analitik kasus ini yang perlu kalian pertimbangkan. Jadi kalau bisa dibilang kalau kalian ingin skornya maksimal, kalian perbanyak di soal-soal yang seperti poin 5 ini, dimana kalian tuh sering latihan mengerjakan soal analitik ini, karena ini mungkin yang kebanyakan orang nantinya di hari H UTBK juga susah. Dia mungkin bisa mengerjakan poin cepat 1, 2, 3, 4 ini tadi. Cuman di poin yang kelima ini mungkin agak lebih sulit, gimana dia mengubah dari kalimat dijadiin suatu persamaan atau model matematika. Dari model matematika itu kita gunakan, kita operasikan sehingga ketemu apa yang diminta kayak gitu. Jadi itu aja. Kalau kalian ingin nanti TPS-nya nih bisa benar-benar maksimal, nilainya dapat tinggi banget. Yang pertama analisis komponen. Seperti yang saya bilang tadi, analisis komponen. Kamu udah jago di mana? Di list nih. Jago di mana, terus kurang di mana, terus kebanyakan orang kemungkinan bisa di mana, terus yang sulit itu di mana kayak gitu. Yang sulit di mana untuk semua orang. Nah, ini kamu perlu suatu perencanaan nih, strategi. Nah, jadi yang udah jago ya udah latihannya sedikit dikurangi, tapi tetap ada yang kurang diperbaiki, yang kebanyakan orang lain bisa otomatis masuk di hal-hal yang kalian jago kan. Bisa jadi kan. Jadi ya biasalah. Nah, yang perlu kalian tingkatkan juga di sini nih, di mana yang soal-soal yang semua orang tuh sulit. Semua soal-soal sulit di mata orang lain tapi kalian bisa. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembeda, pembobotannya berbeda kayak gitu. Itu yang pertama. Analisis komponen-komponennya. Yang kedua, dalami tiap submapelnya. Submapel. Nah, dalam arti gimana? Misalkan gini. Ada pemahaman bacaan nih dan menulis. Ini kan tentang bahasa Indonesia kan. Seperti yang disebutkan tadi, sintaksis. Habis itu ada tentang semantik, ada tentang morfologi. Nah, gimana kalian bisa semuanya ini kalian dalami nih. Jadi misalkan pembentukan kata tuh gimana cara dari paragraf yang banyak ini kalian dapat satu kesimpulan dalam suatu kalimat aja, dalam satu kalimat aja. Jadi paragraf yang banyak ini dapat kesimpulan dalam satu kalimat. Nah, ini gimana sih cara membuat ini kayak gitu. Terus pembentukan kata tuh gimana, tanda baca tuh kayak mana, kalimat serapan tuh kayak mana. Nah, itu dalami nih, perlu kalian dalami kayak gitu. Yang ketiga, untuk biar TPS kalian maksimal ya, yang ketiga menurut saya perbanyak latihan nih. Nah, kalau kalian sudah tahu apa yang kurang, semua orang yang nggak bisa, coba kalian dalami mapel-mapel yang emang kalian kurang, orang lain susah tuh dalami. Habis itu perbanyak latihan. Nah, kayak gitu. Nah, banyak latihan ini ngaruhnya di mana? Gini, semakin banyak kalian berlatih, semakin kalian tuh semakin tahu macam-macam tipenya, macam-macam tipe. Udah tahu nih. Yang kedua, semakin cepat karena udah terbiasa. Nah, dengan adanya semakin cepat dan terbiasa ini, di hari H kalian bisa lebih efisien dalam waktu. Sehingga kalau kalian efisien dalam waktu kalian masih tersisa banyak, bisa ke soal-soal yang masih kalian ragukan, bisa mengcover kayak gitu. Jadi ini yang penting, dimana kalian bisa se-efisien mungkin, sedikit mungkin waktu kalian gunakan untuk menjawab soal yang sangat mudah. Nanti sisanya kalian gunakan di soal-soal yang susah. Misalkan satu soal nih, ada kan 20 soal nih, ada 35, otomatis satu soal itu sekiranya kurang dari 2 menit kan. Ya anggap aja 2 menit lah. Ya, soal yang mudah kalian buat cukup maksimal 1 menit atau cuma 30 detik. Nah, nanti sisanya misalkan ada 1 menit 30 detik lagi nih. Ini secara otomatis kalau kalian bisa efisien dalam waktu, ini udah terdistribusikan ke waktu buat selanjutnya kayak gitu. Nah, ini yang diharapkan. Jangan sampai kalian nggak banyak latihan, ujung-ujungnya ntar dari soal 20
baru 10 waktunya udah selesai. Nah itu selesai juga kalian kayak gitu kan. Nah jadi perbanyak latihan nih yang sangat penting juga. Oke, ya udah, dari ini tips-tips yang bisa diberikan oleh Genera hanya ini. Semoga dari yang sudah dijelaskan benar-benar kalian dapat pahami kayak gitu, dan coba kalian langsung terapkan, karena semakin ujian itu semakin banyak orang yang bisa, ya semakin banyak orang bisa, maka pembedanya itu semakin kecil. Pembeda semakin kecil. Dalam arti gimana pembeda semakin kecil? Nah, kalau coba perhatikan, kalau semakin banyak orang bisa, soalnya hanya TPS saja nih, semakin banyak orang yang bisa, otomatis pembeda antara yang lebih layak dengan orang yang nggak layak itu kan sedikit tipis kan, lebih tipis kan. Misalkan dulu ada matematika, nah masih ada pembedanya lebih besar nih, matematika, lu bisa matematika, gua nggak bisa, jadi otomatis pembedanya matematika. Nah tapi kalau semua soal TPS semakin banyak orang yang bisa, maka pembedanya itu tipis, tergantung siapa yang lebih jauh dikit kayak gitu kan. Ditambah semua orang bisa gitu, malah tingkat kesulitannya di sini tingkat kesulitannya makin bertambah nih kayak gitu. Oke, TPS-nya semakin banyak orang bisa, pembedanya semakin tipis, tingkat kesulitannya semakin besar kayak gitu. Nah cara mengantisipasinya gimana? Yang pertama nih, yang pertama kalian lebih jago. Oke, kalian lebih jago supaya nilai kalian lebih bagus kayak gitu kan. Atau antara yang kedua nih, panitia ada soal kejutan. Nah jadi tingkat kesulitan ini bisa diatasi dengan cara yang pertama, kalian lebih jago. Otomatis kalau kalian lebih jago, tingkat kesulitan buat kalian rendah, tapi yang lain sulit, otomatis peluang kalian semakin besar. Atau yang kemungkinan kecil yaitu panitia memberikan suatu kejutan. Jadi dimana soal-soal TPS yang sudah kalian kira itu gampang, levelnya dikit deh, levelnya A misalnya, tiba-tiba di hari H levelnya Z kayak gitu, sangat tidak diprediksi kayak gitu. Mungkin mengeluarkan tipe baru bisa aja kayak gitu. Sering panitia mengeluarkan TPS ini tipe baru kayak gitu, tipe baru. Otomatis meskipun soalnya itu sama hanya TPS, nah ini kalau tiba-tiba panitia mengeluarkan soal dengan tipe baru juga tingkat sulitnya ini jadi kayak bias, yang dikira tingkat kesulitannya itu tinggi karena hanya satu mapel, bisa jadi tingkatnya kesulitannya bisa semakin rendah kayak gitu. Dalam arti persaingannya semakin mudah kayak gitu. Ada yang ya bisa karena udah banyak latihan, atau ada yang nggak bisa karena ini soal baru bagi mereka kayak gitu. Oke, ini aja, sekian dari tips buat kalian memaksimalkan nilai TPS. Oke, kita lanjut di video berikutnya, akan memperbanyak latihan soal-soal TPS. Oke, itu aja, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Oke.